Ya. Allahumma, ya Allah, innahu kanat liya ibnatu amin. Sesungguhnya aku memiliki anak perempuan pamanku. Jadi punya saudara, statusnya itu anak perempuannya paman, jadi saudara sepupu. Kanat ahabun nasi ilayya, dia itu adalah orang yang paling aku cintai. Di rupanya dia naksir anak pamannya, ya. Dia jatuh hati kepada anak perempuan pamannya, ya. Saudara sepupu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kuntu uhibbuha, aku mencintai anak pamanku itu ka asyaddu ma yuhibbur rajulun nisaa, sebagaimana seorang laki-laki yang mencintai wanita, bahkan sangat, ya, sangat menaruh hati, sangat mencintai anak perempuan pamannya tadi itu. Fa'aradtuha ala nafsiha, kemudian aku menyampaikan maksudku itu kepada dia, tapi apa yang terjadi? Famtana'at minni, dia menolakku. Di rupanya anak perempuan pamannya ini tidak mau, ya, tidak mau. Hatta alamat biha sanatun minasinina, sampai suatu hari terjadi masa paceklik. Masa paceklik itu masa yang sulit untuk mendapatkan makanan. Kita yang pernah tinggal di desa dulu itu masih pernah, ya, mengalami masa paceklik. Masa paceklik itu biasanya terjadi sesudah musim tanam sambil nunggu masa panen. Karena dulu itu nanam padi itu paling cepat panennya itu 6 bulan. Sehingga maksimal setahun itu kalau berhasil hanya panen 2 kali. Nah, kalau sekarang dengan teknologi pertanian yang sudah canggih, 3 bulan itu sekarang sudah panen, Mbak. Ya, 3 bulan itu sudah panen. Nah, kemudian paceklik itu terjadi biasanya kalau pas lagi gagal panen. Sudah ditunggu 6 bulan ternyata gagal panen. Gagal panennya itu bisa karena kekurangan air sehingga kekeringan, atau bisa juga karena diserang hama. Kalau zaman saya kecil itu masih ada hama wereng atau tikus, sehingga hasil pertanian yang diharapkan untuk makan, jatah makan pada bulan-bulan berikutnya itu ternyata gagal panen. Akhirnya musim paceklik. Kalau udah musim paceklik itu sulit mendatangkan atau mencari makanan itu dulu. Ya, kalau sekarang pertama teknologi pertanian sudah cukup canggih, 3 bulan sudah panen sehingga hampir tidak ada masa paceklik. Bahkan untuk saat ini itu kalau kita nunggu masa panen, kok kita kekurangan beras, bisa mendatangkan beras dari luar negeri, gitu. Itu ya, ada positifnya ada negatifnya, karena umumnya selalu yang terjadi itu setiap masa panen akhirnya harga pertanian anjlok, bukan jatuh, anjlok. Kasihan petaninya karena kalah bersaing dengan beras dari luar negeri. Jadi ada positifnya dan negatifnya. Jadi kalau Bapak menuntut supaya hasil pertanian itu murah, Pak, itu sebenarnya kasihan petaninya, Pak. Ya, kasihan petaninya. Jadi orang-orang yang nuntut supaya harga beras murah itu pasti dia tidak pernah jadi petani. Ya, kalau dia pernah jadi petani, dia tidak akan menuntut harga beras itu murah. Ya terjangkau itu aja lah, ya. Karena petani itu andalannya ya cuma hasil pertanian. Kalau kemudian setiap panen kemudian terus harganya jatuh kan kasihan. Ya. Sampai kemudian dibuangin, ya, karena setiap panen bawang merah harganya murah dibuang. Hari ini itu di kampung-kampung tomat, cabai itu murah sekali, sampai nggak dipetik karena ongkos metiknya lebih mahal daripada harga barang yang hasil panennya. Nah itu sekarang itu gitu, ya. Memang sekarang tidak ada masa paceklik, tapi ya tadi itu ada positifnya ada negatifnya. Baik, karena terjadi musim paceklik akhirnya si wanita tadi fajaat nih, dia mendatangiku, ya, karena kepepet, dia nggak punya makanan, dia kelaparan. Akhirnya si wanita yang ditaksir tadinya menolak itu dia justru kemudian mendatangiku, kata orang yang kedua tadi.
Fa'ataituha isrina wa mi'ata dinarin. Kemudian dia aku kasih uang 120 dinar. 120 dinar itu uang kepeng tapi terbuat dari emas, Pak. Dari emas, ya. Jadi kalau satu kepeng itu, satu dinar itu 4,5 gram kali 120, berapa gram itu? Banyak kan? Ya, banyak aja lah daripada ngitung kelamaan, ya. Jadi satu dinar itu 4,25 gram. Jadi ini 120 dinar uang emas. Nah, tapi syaratnya, ya, ala antukholiya baini wa baina nafsiha. Aku mau ngasih kalian duit 120 dinar, tapi syaratnya kamu harus mau menyepi bersama aku. Tahu kan maksudnya, ya? Ini bahasa orang dewasa, bahasa 17 tahun ke atas. Jadi kalau nggak paham ya kebangetan. Ya. Dia ngasih duit 120 dinar, tapi syaratnya dia harus mau berduaan bersama orang yang ngasih tadi itu. Nah, fafa'alat, karena wanita ini kepepet, terdesak, terpaksa, akhirnya dia nurut. Padahal dulu waktu kondisi normal, dilamar aja dia menolak. Tapi ini karena tadi itu, ya, kena dampak dari musim paceklik, akhirnya dia nurut, mau berduaan bersama yang ngasih duit tadi itu. Saya pesan kepada ibu-ibu, kalau sedang kesulitan uang kemudian ada laki-laki menawarkan bantuan, harus waspada. Ya, ada udang di balik rempeyek. Ya. Jadi dia ngasih uang 120 dinar, tapi syaratnya harus mau berduaan bersama dia. Dan dia terpaksa mau. Nah, hatta idza qadartu 'alaiha, sehingga ketika aku sudah menguasainya, artinya si wanita itu benar-benar sudah pasrah, diapain aja sudah nurut karena terpaksa tadi itu, ya, akhirnya nurut. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, falamma qa'attu baina rijlaiha. Ini bahasanya, sekali lagi ini bahasanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah usia 17 tahun ke atas. Ketika aku sudah duduk di antara dua kakinya, ya, tahu kan ya maksudnya? Ketika aku sudah duduk di antara dua kakinya. Atau kalau bahasa saya ketika menjelaskan di hadapan anak-anak, karena anak-anak kan penyuka bola, saya kasih contoh begini. Ibaratnya bola itu sudah ada di depan gawang dan kipernya sudah menyerah, sehingga begitu tendang langsung masuk. Ya, begitu ditendang langsung masuk. Maksudnya begitu. Tiba-tiba qalat, wanita itu berkata, ketika tinggal menendang bola tadi itu, ya, dia berkata begini, ittaqillaha, takutlah kepada Allah. Wah, langsung kaget ya. Nah, wala tafut di khotama illa bihaqqihi, janganlah kalian melepas cincin kecuali dengan haknya. Bahasanya ini bahasa sindiran, ya, bahasa sindiran. Ini perlu kecerdasan untuk memahami seperti ini. Takwalah kepada Allah, janganlah kau melepas cincin kecuali dengan haknya. Itu kalau bahasa vulgarnya, bertakwalah kepada Allah, jangan kau jebol keperawananku. Itu maknanya begitu. Kecuali dengan hak. Artinya melalui cara yang halal. Begitu wanita mengatakan seperti itu seketika laki-laki tadi langsung sadar, ya, langsung sadar. Fansoroftu anha, kemudian aku tinggalkan dia. Padahal tadi itu tendang bola langsung masuk, nggak jadi, Pak, ya, nggak jadi. Nah, padahal sudah sangat dramatis itu. Ya, sudah sangat dramatis. Keadaannya itu sudah sangat dramatis. Tapi begitu diingatkan ittaqillaha, takwalah kepada Allah, jangan kau lepas segel dengan cara yang tidak benar. Wa ya ahabun nasi ilayya, padahal terus terang dia itu adalah orang yang paling aku cintai.
Rasa cintanya masih ada, tapi rasa takwanya kepada Allah itu bisa mengalahkan segala-galanya. Akhirnya dia mengurungkan niatnya itu, ya. Wa taraktu dzahaba alladzi a'taituha. Dan uang 120 dinar yang aku berikan kepadanya tidak aku minta lagi. Udah aku berikan secara tulus ikhlas. Di pada mulanya dia mau memberi itu dengan imbalan mau digauli, ya, dengan imbalan mau digauli. Tapi begitu dalam kondisi yang sudah sangat tadi itu, ya, tiba-tiba si wanita itu mengingatkan, bertakwalah kepada Allah, jangan kau lepas segel dengan cara yang tidak benar. Akhirnya langsung sadar, nggak jadi itu, nggak jadi nendang bola, ya. Bahkan uang yang sudah diberikan juga tidak diminta lagi, ya. Mungkin kalau orang lain bisa saja karena nggak jadi terus uangnya diminta lagi, ini enggak, atau diminta sebagian juga tidak. Udah 120 dinar diberikan semua, kemudian dia meninggalkannya.